Sekali lagi, Jokowi jingan, tolol. Tapi Jokowi, dia tidak punya Tuhan. Jokowi itu apa? Ya Allah, ya itu seperti boneka golek, ditata ke sini ditata ke sini tapi pikirnya, EQ-nya lebih pintar anak saya loh. Wow. Jokowi adalah antek-antek komunis. Antek-antek komunis. Jokowi, presiden gagal. Tapi faktanya dia presiden dicintai rakyat, mati lu. Itu masalahnya teman-teman. Faktanya memang Pak Jokowi memang dicintai rakyat. Ketika Pak Jokowi mau purna tugas, teman-teman, Bapak ya sedih ningali Bapak. banyak rakyat tuh yang nangis. Sedih. Udah jadi rakyat biasa dia kayak kita. Tentu dari banyak kebijakannya ada yang setuju, ada enggak. Tetapi kita nggak memungkiri, nggak munafik bahwa rakyat itu banyak yang mencintai dan juga masih banyak yang kehilangan ketika Pak Jokowi mau purna tugas. Lihat tuh, ini respon di Ini NTT. sih ngomong-ngomong jadi nih Pak Jokowi ditolak neng NTT nanti suarane, dulu aku nangis si video nih Pak Jokowi disambut meriah antusias lu neng NTT. Nangis. Dilungkas mau wis purna tugas yo kan. Di neng sosmed yang keluar-keluar jadi Jokowi dibenci masyarakat, dibenci rakyat. Komen kalian tidak terbukti sama sekali. Dimanapun Pak Jokowi berada, selalu menjadi magnet untuk rakyat-rakyatnya. Nangis gara-gara Pak Jokowi. Jokowi pulang ke Solo jadi rakyat. Sampai nangis seperti itu ya. Kenapa kamu sedih? Itu jadi sedih. Jokowi udah gak jadi presiden. Kok nangis lihat Jokowi? Pak Jokowi udah gak jadi presiden ya. Nangis dia. Banyak yang mencintai Pak Jokowi, teman-teman. Meskipun banyak juga yang kecewa juga. Kan dilanjutin sama presidennya lagi. Tentu kebijakan Pak Jokowi tidak bisa memuaskan semua orang ya. Saya sendiri juga pernah kecewa. Pernah senang juga dengan kebijakan Pak Jokowi. Tapi hidup harus terus berjalan kan. Ketika anak-anak menangis karena tidak bisa melihat Pak Jokowi. Ini di NTT ya. Pada nangis. Anak-anak SD sekolah ini nggak bisa bertemu Pak Jokowi, nggak bisa menyentuh Pak Jokowi lah. Aku senang kali loh sama Pak Prabowo menang. Tapi aku juga sedih gitu. Bentar lagi Pak Jokowi balik ke Solo. Kali aku sama Pak Jokowi ini sumpah nggak beres. 10 tahun loh dia. Bahkan dia waktu jadi gubernur gitu. Aku mati-matian bela dia ya, walaupun aku dimusuhin keluarga aku, nggak peduli. Aku sayang kali sama dia karena memang dia untuk rakyat kali gitu. Apalagi untuk rakyat Papua. Pembangunan di Papua itu kayak mana orang Papua cinta kali sama dia. Kalau kalian searching, kalian nonton di YouTube dulu, aduh sayang kali orang sama dia woi. Ya, sama bapak aku ini bentar lagi udah enggak, sudah lagi dia ditanya. Dia udah dihina, dicaci, dibilang kafir, dibilang dia PKI, tapi dia tetap nggak peduli. Dia tetap mensejahterakan rakyatnya walaupun masih banyak kekurangan, tapi kayak cuma dia yang mikirin nasib orang Papua kan. Bayangin ya, di sana orang kayak mana susah kali hidupnya. Sementara kita naik 1000 perak aja waktu itu
BBM dah heboh kita demo ya. Banyak tuh kayak gak bisa Pak Jokowi disumpah, kayak gak belum ikhlas kalau dia gak jadi presiden lagi gitu. Makanya aku dapat foto sama Pak Jokowi ini kayak semoga Pak Prabowo juga bisa mensejahterakan rakyat ya, apalagi khususnya Papua ya. Tunggu Pak Jokowi. Terus Dea Amsikan menangis sedih karena tidak dapat melihat Presiden Joko Widodo. Padahal sudah menunggu sejak jam 10 siang. Di mana? Kamu berdiri di mana? Aku berdirinya di kantor. Anak kecil aja sampai nangis seperti itu, teman-teman, karena nggak bisa bertemu dengan Pak Jokowi. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, mana ada pemimpin yang ditangisi seperti itu. Aku nggak bisa lihat Jokowi, Pak Jokowi. Kenapa kamu nggak lari ke sana? Aku udah berusaha tapi bisa lihat. Bisa lihat. Coba tadi ada Bapak pikul kamu. Kepada yang terhormat dan yang saya cintai, Bapak Presiden Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia ke-7, yang sudah selesai menjabat selama 10 tahun, berjuang dan berbakti kepada bangsa dan negara. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan segala kerendahan hati sebagai rakyat biasa warga Jawa Barat untuk pengabdiannya. Saya yakin Pak Jokowi sudah berusaha yang terbaik, walaupun pada kenyataannya tidak ada satu orang pun yang sempurna di dunia ini, termasuk Bapak Presiden Joko Widodo. Sebagai perpisahan, saya tidak bisa memberikan apapun Bapak Jokowi, namun saya ingin memberikan sedikit kenang-kenangan untuk Bapak Presiden Joko Widodo. Saya ingin menyanyikan sebuah lagu berbahasa Jawa, walaupun saya bukan orang Jawa. Langsung keluar dari mulut saya dan tenggorokan saya tanpa diedit apapun. Jadi mohon maaf ya Bapak kalau jelek suaranya. Berikut lagunya. Nyanyi Jawa. Wong kong ini kok dibanding-bandingin, saing-saingin, yo mesti kalah. Tak koya aku yo ora mampu, mung sakuatku mencintaimu. Ku berharap engkau mengerti, di hati ini hanya ada Pak Jokowi. Asik. Ku berharap engkau mengerti, di hati ini hanya ada Pak Jokowi. Selamat jalan Bapak Jokowi. Terima kasih. Terima Selamat kasih jalan. Bapak Jokowi. Masya Allah, sebentar lagi beliau menyelesaikan masa baktinya sebagai Presiden Republik Indonesia. 10 tahun sudah, beliau mengabdikan diri dengan sepenuh hati, menjalankan visi besar dalam pembangunan Indonesia, sungguh dengan tindakan yang nyata. Tentu saja perjalanan beliau tidaklah mulus, banyak sekali kritikan-kritikan yang selalu menyudutkan beliau. Namun dalam setiap langkahnya, beliau selalu mendepankan kepentingan masyarakat daripada harus terperangkap dalam kebencian dan kerusuhan. Meskipun beliau sudah tidak menjadi presiden, sosok beliau akan tetap selalu kita kenang sebagai sosok yang sangat cinta tanah air, pekerja keras, dan rendah hati. Kami sebagai anak bangsa izin mengapresiasikan dan memberikan rasa hormat dan rasa terima kasih untuk Bapak Joko Widodo. Dan untuk Presiden terpilih, Bapak Prabowo, selamat menjalankan visi dan misi serta agenda-agenda Indonesia Emas 2025. Tol gratis kan ya? Iya, bisa gratis kalau bapakmu yang nebang, bapakmu yang gali, bapakmu yang mecah gunung, bapakmu yang ngaspal ya kan? Semua bapakmu yang kerja, bahkan duit juga bapakmu bisa lewat jalan tol gratis. Ya. Ini kok masih ada. Gimana Indonesia mau maju kalau rakyatnya itu masih berpikiran semua harus serba gratis? Hei, lu kencing aja di tempat umum bayar 2.000.
terus lewat jalan tol maunya gratis. Aduh gimana sih, tong. Makanya kerja biar nggak otaknya gratis. Kesel juga. Gimana Indonesia mau maju, ha? Nanti kalau semua gratis, Indonesia punya banyak hutang, dibilang raja hutang ini. Repot punya rakyat SDM-nya rendah kayak gini, ya. Aduh. Ini saat di NTT ya. Terakhir di NTT sebagai presiden Pak Jokowi. Anak kecil sampai terobos masuk pengen ketemu Pak Jokowi. Loh, jadi presiden di 2014 bukan karena siapa-siapa, karena memang sudah kehendak Allah. Karena logikanya nggak masuk, logika politiknya nggak masuk. Bukan ketua partai, tidak memiliki logistik, bukan dari elit politik, bukan dari keturunan ningrat politik juga. Nah, hanya dari kampung, hanya dari desa. Ya karena kehendak Allah, bukan yang lainnya. Jadi saya mau jalani juga biasa-biasa saja. Saya difitnah nggak pernah. Saya sabar, kadang juga sabar. Ya Allah, sabar. Wow. Hanya ada di era Presiden Jokowi, teman-teman. Kayak gini tuh. Era presiden-presiden sebelumnya nggak pernah presiden diginikan gitu, nggak pernah. Selain dicintai juga banyak hujatan juga, banyak yang benci juga. Pak Jokowi lah orangnya. Ya teman-teman, saya termasuk orang yang pernah membela Pak Jokowi habis-habisan. Pernah juga karena kebijakannya kecewa juga, sempat benci juga Pak Jokowi. Tetapi pada akhirnya saya memilih untuk berdamai, teman-teman. Berdamai dengan keadaan ini dan melihat hal-hal positif yang pernah dilakukan. Itulah yang saya lakukan, teman-teman. Mari kita move on. Kita sebagai rakyat kecil ya hanya bisa bersuara. Kita berharap suatu hari nanti penerusnya Pak Prabowo bisa melakukan hal yang lebih lagi. Ya inilah perjalanan bangsa Indonesia yang harus kita lihat. Ya, inilah di antara presiden ganti presiden lagi, selalu ada dinamika tertentu, teman-teman. Ya, dan saya juga tidak memungkiri bahwa kenaikan ekonomi yang saya alami itu di era Presiden Jokowi, teman-teman. Di era Presiden Jokowi, ekonomi keluarga saya juga berubah di era Presiden Jokowi. Ya, jadi kita harapkan nanti menerusnya Pak Prabowo bisa melanjutkan hal-hal positifnya, kemudian membuang hal-hal negatifnya. Inilah perjalanan bangsa kita yang harus kita ikuti sama-sama. Ya, sebagai warga negara, kita ikuti sama-sama. Kalau kebencian terus kita tampilkan, maka yang ada adalah sakit di hati, teman-teman. Mending kita melihat hal-hal positif yang sudah terjadi begitu. Bangsa kita bangsa besar, harus melihat hal-hal besar, impian-impian besar. Dan kita tidak memungkiri juga kemajuan sepak bola Indonesia itu terjadi di era Presiden Jokowi, teman-teman. Sepak bola sampai hari ini
perkembangannya, prosesnya semakin luar biasa itu di era Presiden Jokowi. Pak Erick Thohir luar biasa pun tanpa backingan Pak Jokowi tidak akan terjadi hal seperti ini sepak bola kita, teman-teman. Kita harus ucapkan terima kasih juga kepada Presiden Joko Widodo, Presiden Jokowi, teman-teman. Kita harus berterima kasih juga kepada presiden ini. Ya, begitu banyak orang yang membenci, tapi begitu banyak juga orang yang mencintai Pak Jokowi. Ya itulah, pemimpin tidak ada yang sempurna dan tidak bisa membahagiakan semua orang, tidak bisa memuaskan semua orang. Kita berdoa yang terbaik untuk Pak Jokowi ke depan, teman-teman. Ya, semoga orang yang melanjutkan Indonesia ke depan sebagai pemimpin akan melakukan hal-hal yang lebih lagi. Itulah yang kita harapkan. Kita hanya berdoa, teman-teman, semoga Indonesia mendapat kebaikan-kebaikan ke depannya. Tidak ada dendam di hati kita. Jangan ada dendam di hati kita, teman-teman. Jangan ada dendam. Move on, move on. Kita berjuang, pada akhirnya kita berjuang sendirian nantinya untuk keluarga kita, untuk ekonomi kita. Kalau kita terus memendam kekecewaan, kita tidak akan bisa berkembang. Ya, terima kasih teman-teman. Ya, selamat tinggal Pak Jokowi. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum.